saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan tahta anak domba. Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada, kami puji Engkau Tuhan. Kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara kami nyatakan Tuhan, menyatakan semua melompat untuk Tuhan yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada, oh segala pujian, pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Dia selamanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua bahwa segala kuasa Tuhan tunduk dalam nama-Mu Yesus. Sungguh Kau luar biasa Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang mulia Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Kekuatan di jiwaku, dengan sungguh-sungguh katakan, ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, ya Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Sambil semangat kedatangan katakan, pikiranku, hadapku, harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom semuanya, boleh saling memberkati kita semua, shalom. Nah, kita masuk di minggu terakhir di bulan April, dan kita bersyukur bulan demi bulan, waktu demi waktu berlalu, dan kita terus ada dalam penyertaan Tuhan, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masih kita bicarakan tentang tujuan hidup manusia. Minggu 1, minggu 2,
Dan minggu ini saya akan khotbah berseri. Minggu 1 kita sudah belajar banyak tentang tujuan hidup manusia yang pertama, yaitu kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan sebelumnya buat kita. Pekerjaan baik seperti apa? Yaitu melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Kemudian membantu orang-orang susah, membantu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Nah, yang kedua, minggu kedua kita belajar kembali tentang tujuan hidup manusia. Nah, kita perlu terus belajar. Karena seperti saya pernah katakan, hal yang paling menyedihkan dalam hidup ini bukan kematian. Karena kematian justru bagi kita orang percaya adalah satu keuntungan. Kita meninggalkan dunia yang penuh dengan pergumulan, kita ketemu dengan Yesus di surga. Jadi itu bukan hal yang menyedihkan, mungkin yang sedih yang ditinggalkan. Tapi bagi yang mati, dia berbahagia kalau dia memang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Hal yang kedua, tujuan hidup manusia selain yang pertama melakukan perbuatan baik, yang kedua adalah kita diciptakan untuk berbuah. Supaya hidup kita melalui buah yang kita hasilkan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mengerti bilang amin. Nah, waktu itu minggu kedua kita belajar ada 3 buah yang harusnya kita hasilkan dari hidup ini. Pertama buah pertobatan, kemudian buah roh. Habis bertobat kita kenal Yesus, kita bergaul karib dengan Yesus, kita bersekutu dengan Yesus, kita menghasilkan buah roh. 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, dan sebagainya. Ada 9 buah roh. Dan kemudian ada buah-buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang diberkati melalui pelayanan kita. Dan hari ini saya akan sampaikan yang ketiga, saudara. Tujuan hidup manusia. Dan ini yang terpenting, yaitu bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Katakan, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Inilah panggilan hidup bagi saudara dan saya, atau tujuan hidup yang paling mulia, yang paling berharga bagi kita. Nah, ini panggilan yang paling mulia bagi saudara dan saya sebagai manusia, yaitu kita diciptakan dengan tujuan yaitu untuk menyembah Tuhan. Katakan, menyembah Tuhan. Yuk sama-sama angkat tangannya, bilang begini. Tangan kanan bilang begini. Saya ada di dunia ini, untuk menyembah Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, kamu juga, kita semua ada untuk menyembah Tuhan. Ya. Semua yang diciptakan Tuhan itu punya tujuan. Di awal minggu 1 saya udah katakan. Semua ciptaan Tuhan punya tujuan. Termasuk kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Punya tujuan, saudara. Dan tujuan yang paling mulia adalah saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Dia. Nah, mari kita lihat dasar firman-Nya, yaitu di Matius pasal 4 ayat 10, ada di layar. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah setan, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Saudara, Matius 4 ayat 10 ini, saudara, ini adalah bagian dari satu perikop bercerita tentang Yesus yang dibawa Roh Kudus ke padang gurun setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Jadi ingat ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ada sisi manusia 100%, ada sisi Allah 100%. Sisi manusianya sama seperti saudara dan saya. Bedanya dia nggak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Tapi sisi manusia yang lain sama. Dia bisa marah. Ya, contohnya waktu di Bait Allah dia lihat pedagang-pedagang merpati, penukar uang, Yesus marah. Dia bongkar balikan itu meja-meja pedagang, dia marah. Dia bisa menangis, dia bisa sedih, saudara. Ketika dia ketemu dengan Maria dan Marta, waktu itu saudaranya meninggal, Yesus menangis, saudara. Yesus bisa menangis. Yesus bisa merasa sedih
Yesus bisa marah, Yesus bisa bersuka cita, Yesus bisa lapar, saudara. Nah, jadi diceritakan waktu Yesus habis dibaptis, Yohanes Pembaptis, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, dan dikatakan dalam Matius pasal 4, ya, saudara nanti bisa baca di rumah, dikatakan Yesus itu puasa, di padang gurun tuh nggak ada apa-apa, saudara. 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa, dan tentunya sebagai manusia dia lapar. Orang lapar itu perlu makan, dia perlu roti, dia perlu minum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di perikop itu diceritakan waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian datanglah iblis mencobai dia. Pertama, iblis berkata, ada tertulis, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Lalu Yesus berkata, ada tertulis juga, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sebagai manusia, dia luar biasa. Memang dia butuh makan, tapi dia tidak mau kompromi dengan iblis. Dia butuh memenuhi kebutuhan utama, perut. Dan ini menjadi contoh bagi kita, supaya perut itu bukan yang utama. Katakan, perut bukan yang utama, tapi menyembah Tuhan itu yang utama. Mentaati Tuhan itu yang utama. Jangan gara-gara perut kita tidak taat sama Tuhan. Kita langgar firman-Nya. Lalu iblis membawa Yesus kembali ke bubungan bait Allah dengan berkata, jika engkau anak Allah, ada tertulis, jatuhkanlah dirimu maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menantang engkau. Dicoba lagi kesombongannya. Tapi Yesus adalah seorang manusia yang rendah hati. Dia tahu dia adalah manusia dan dia juga adalah anak Allah. Hal itu mungkin terjadi, tapi Yesus nggak mau sombong. Dan satu lagi, dia tidak pernah mau kompromi dengan iblis. Dia tidak pernah mau dengar iblis ngomong apa. Dia bilang, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini menjadi contoh buat saudara dan saya. Kalau kita tahu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, jangan lakukan. Allah penuh kasih karunia, tapi Allah bukan Allah yang murahan, yang bisa kita cobai. Kitab Galatia berkata, jangan sesat. Allah tidak mau dicobai. Setiap orang yang melakukan sesuatu, dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi, kalau kita tahu Allah bilang gak boleh, firman Tuhan bilang gak boleh, jangan lakukan. Tapi apa yang disuruh, kita juga jangan cobai dengan tidak melakukannya. Amin. Lalu iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang paling tinggi dan memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemewahannya. Lalu iblis berkata, aku berikan semuanya kepadamu kalau engkau menyembah aku. Nah, inilah jawaban Yesus ketika ditawarkan sesuatu yang sangat menarik, yang gak semua manusia bisa menolaknya, termasuk juga orang-orang Kristen, bahkan yang ke gereja juga. Ada cukup banyak yang tidak bisa menolak kemewahan dunia sehingga meninggalkan Tuhan. Tapi Yesus memberi contoh kepada kita. Apapun yang ditawarkan iblis, Yesus tidak tertarik. Karena Yesus tahu, dia ada untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dia ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa, untuk mentaati, untuk memuliakan, untuk menyembah Tuhan melalui hidupnya. Yesus berkata, "Nyalah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Kata harus itu berarti sesuatu yang wajib kita lakukan. Tidak bisa kita tunda-tunda, tidak bisa kita tolak. Kita wajib menyembah Tuhan Allah kita. Dan hanya kepada Dia sajalah, kata Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan sajalah, Bapa. Hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi, kita berbakti. Nah, dari ayat sini kita mengetahui bahwa kita ada di dunia, yaitu untuk menyembah Tuhan, untuk membaktikan hidup kita kepada Tuhan, untuk menggunakan hidup, waktu, kesempatan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanannya di kayu salib, yang barusan kita rayakan melalui perayaan Jumat Agung dan Paskah. Apa yang Yesus sudah berikan melalui pengorbanannya yang begitu besar, itu harusnya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menyembah Dia melalui kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal 72,
Sekali lagi firman ini menegaskan bahwa saudara dan saya memang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan kita memang harus menyembah Dia. Tidak ada pilihan lain. Mazmur 72 ayat 11 berkata, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Nya itu huruf besar, yaitu Tuhan. Dan segala bangsa menjadi hambanya. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa jangankan kita orang biasa, raja saja dikatakan semua raja itu harus menyembah Tuhan. Apalagi kita, saudara. Amin. Dan segala bangsa harus menjadi hambanya. Nah, mari kita lihat apa makna ayat ini. Saudara, kata menyembah itu berarti, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghormati, tunduk, saudara. Tapi saya memberikan satu pengertian yang lengkap. Kata menyembah itu artinya menghormati. Waktu kita menyembah Tuhan, dikatakan kita itu sedang menghormati Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, itu berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang mengagungkan Tuhan. Makanya kalau saudara datang ke sini, saudara harus punya satu komitmen. Saya mau ke gereja, saya mau menyembah Tuhan. Jadi datanglah ke gereja dengan sikap hati yang menyembah, yaitu menghormati Tuhan. Saudara datang tidak terlambat. Saudara datang dengan sikap hati yang benar, fokus sama Tuhan. Betul-betul memuji, menyembah Tuhan. Saudara nggak main HP, saudara nggak lihat Facebook, nggak WA-WA-an. Saudara harus datang dengan sikap yang benar, sikap menyembah Tuhan, menghormati Dia, mengagungkan Dia. Karena Roh Kudus ada di tempat ini. Saudara tidak bisa datang ke sini dengan suka-sukanya, malah itu tidak jadi berkat buat saudara. Roh Kudus ada di sini karena janji Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Ketika umatku memujiku, aku bertata atas pujian. Dan ketika firman disampaikan, Roh Kudus bekerja. Tapi saudara dengan sikap yang tidak benar, saudara sedang menghina Tuhan. Saudara sedang mendukakan Tuhan. Saudara sebaiknya nggak usah ke gereja kalau sikap hati saudara tidak benar. Saudara, Dia Tuhan loh. Dia Tuhan. Katakan Dia Tuhan. Dia Tuhan yang patut dihormati. Kita mau ketemu, ini sering dengar ya, kita mau ketemu gubernur saja, jangankan gubernur, turun setingkat, wali kota saja, kita tidak bisa terlambat, saudara. Janji jam 9, jam 9 kurang 10, kita harus di tempat, bahkan jam 9, setengah 9, kita harus di tempat. Menunggu datangnya wali kota. Kita nggak mungkin suruh wali kota datang dulu lalu menunggu kita. Nggak pernah, saudara. Apalagi ketemu presiden. Nah, saudara ke gereja kalau sekali-sekali terlambat masih oke lah. Tapi kalau setiap minggu dan saudara sendiri berkata, nggak apa-apa terlambat, nggak apa-apa main HP, lagi ada urusan. Saya mau berkata, lebih baik tidak ke gereja. Maaf, saya harus ngomong sebagai gembala. Saya harus ngomong kebenaran, mengajar saudara sikap menyembah yang benar sebagai seorang Kristen yang beribadah taat kepada Tuhan. Tidak enak pasti. Tapi kalau saudara punya iman yang benar, saudara bertobat, bukan yang ngambek, tidak ke gereja. Saudara nggak ke gereja, Dia tetap Tuhan. Ingat, kita tanpa Tuhan, tidak ada apa-apanya, nol. Tuhan tanpa kita, tetap Tuhan. Tuhan berkata, sekalipun kamu tidak menyembah aku bisa membuat batu-batu ini hidup dan menyembah aku. Jadi kita harus punya sikap menyembah kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata menyembah itu berarti kita menghormati, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kata menyembah itu berarti kita mengutamakan yang disembah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Kita menjadikan Dia prioritas hidup kita. Dia selalu ada di dalam segala aspek hidup kita. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk menghormati Dia, untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan hatinya, untuk meninggikan Dia.
Itu namanya kita menyembah Tuhan. Kita mengutamakan Dia. Dia menjadi prioritas di dalam segala aspek. Ketika aku bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ketika aku berumah tangga, aku berumah tangga untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika aku bersosialisasi, berteman, dimanapun aku berada, Tuhan tetaplah menjadi fokus hidupku dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidupku sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya kita menyembah Tuhan. Nah, menyembah itu juga berarti kita melayani Dia. Kalau kita katakan aku menyembah Tuhan, itu berarti kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Dia. Apa yang Dia mau untuk kita lakukan, saudara. Waktu kita menyembah Tuhan, itu berarti kita sedang menghambakan diri. Menghambakan diri itu artinya kita tunduk, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Hidupku milikmu dan aku mau melakukan segala sesuatu. Aku nih hambamu. Aku gak punya keinginan apa-apa selain menyenangkan hatimu. Itu kata menyembah itu, saudara. Dalam sekali maknanya. Jadi kita orang Kristen, saudara, harus mengerti sekali makna kata menyembah ini. Dan kita harus mengerti kita ada diciptakan untuk menyembah Tuhan. Beberapa faktor ini menjadi arti dari penyembahan itu. Kita ada untuk menghormati, memuliakan, mengagungkan, memprioritaskan, melayani, dan menghambakan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau aku hidup bagi Tuhan. Kalau aku mati bagi Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Artinya, baik hidup atau mati, kita ada untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kemarin Pak Sanggam juga sampaikan dalam khotbahnya. Ini saya sampaikan berkali-kali. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru, ketika kita menyanyi, kita panggil Dia, Tuhan, Tuhan, Allahku, ya Aba, Bapakku. Berarti kita itu sedang mendeklarasikan iman kita. Saudara, Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu disebut dengan Kyrios atau Kurios. Artinya Dia adalah penguasa tunggal. Dia adalah Allah. Dia adalah majikan kita, saudara. Nah, ketika kita panggil Dia, ya Tuhan, Allah, itu kita sedang mendeklarasikan iman kita. Bahwa Dia penguasa tunggal hidup kita. Dia Tuhan, Dia majikan kita. Kita hambanya. Dan kita memberikan komitmen kepada Tuhan. Bahwa apapun yang Engkau mau, aku akan lakukan untuk menyenangkan hatimu. Tetapi Tuhan pernah menegur orang-orang yang mengikut Dia. Tuhan berkata dalam Matius kalau nggak salah, kenapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, ini juga hari ini, saudara, ini juga menjadi satu teguran buat saudara dan saya. Kita semua yang ada di tempat ini, yang mendengar firman ini. Kita panggil Dia Tuhan, Tuhan. Kita panggil Dia Bapa. Kita deklarasikan Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia Bapa, Tuhan kita, Dia majikan kita. Tetapi kenapa kita tidak melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh? Mengapa kita masih mengabaikan beberapa firman yang kita tahu kita harus lakukan? Tapi tanpa rasa bersalah kita bilang, Aba, ya Bapa. Padahal waktu kita panggil itu, harusnya diikuti dengan sikap hati. Diikuti dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu kita menjadikan Dia prioritas, majikan. Dia Allah, kita hormati, kita tinggikan, kita muliakan, kita layani Dia dengan segenap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita panggil Dia Aba, ya Bapa, kita panggil Dia Allah, kita panggil Dia Tuhan, maka biarlah kita juga menunjukkan sikap hati yang benar.
Kita menunjukkan cara hidup yang benar, taat sama Tuhan, setia, menghormati. Kita punya anak-anak, betul? Ya. Ketika seorang anak panggil kita papa, mama, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Bukan uangnya, betul? Bukan. Tapi sikap hormat, patuh, tunduk, itu yang diharapkan dari anak-anak buat kita. Itu yang kita mau dari anak-anak. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Bulan depan Tuhan kasih saya hati untuk visi kita sharing bulan depan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi puji Tuhan, Tuhan tuntun terus ya. Temanya bagus-bagus. Supaya kita makin ngerti menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kita makin ngerti kekristenan yang benar itu seperti apa. Jangan suka-suka kita jadi orang Kristen. Gereja ini akan mengajarkan firman Tuhan yang benar buat saudara. Sehingga satu kali kelak ketika Tuhan datang atau Tuhan panggil saudara melalui kematian, saudara masuk surga. Saya bertanggung jawab sama Tuhan untuk mengajarkan kebenaran firman. Tanpa saya harus merasa bersalah, tanpa saya harus segan dengan saudara. Karena kebenaran itu harus disampaikan. Walaupun rasanya tidak enak, tapi demi kebaikan kita harus masuk surga. Saya akan sampaikan kebenaran itu. Paulus pernah berkata kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, apakah dengan menyampaikan kebenaran aku harus menjadi musuhmu? Tidak. Justru saudara ketika ditegur melalui firman Tuhan yang kena buat saudara, bukan memusuhi saya, tapi Tuhan sayang, saudara harus bertobat demi kebaikan saudara. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memanggil dia Tuhan, yang artinya adalah penguasa tunggal, majikan kita, maka ikuti dengan sikap hati, cara hidup yang benar, yaitu kita mau melakukan semua perintahnya. Kita mau menghormati, mengutamakan dia, melayani dia, menghambakan diri kepadanya. Kita mau menyembah dia. Katakan amin, saudara. Saudara, panggilan untuk menyembah Tuhan itu adalah panggilan yang paling mulia atau tujuan hidup yang paling mulia. Kenapa? Karena waktu kita dipanggil untuk menyembah Tuhan, kita itu bisa bersekutu dengan dia. Waktu kita menyembah Tuhan, kita masuk kepada satu tempat yang namanya hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam satu ruangan, tanda kutip, bersama Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita masuk kepada satu dimensi yang berbeda, saudara. Kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita berada dekat dengan dia. Waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa bersahabat dengan dia. Tuhan berkata, aku tidak lagi memanggil kamu dengan sebutan hamba, tapi aku memanggil kamu dengan sebutan sahabat. Karena seorang sahabat memberitahukan apa yang akan dilakukan kepada sahabatnya. Kita diangkat menjadi sahabat Tuhan. Waktu kita menyembah dia, kita bisa bersekutu, kita bisa dekat dengan dia, kita bisa bersahabat dengan Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ini mulia, saudara. Ini berharga bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercaya menggembalakan di sini. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, diberikan pengurapan, hikmat, kesempatan, bagi saya itu mulia. Bagi saya itu berharga, yang saya akan terus jaga, yang akan saya terus lakukan dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, karena bagi saya itu mulia. Kita punya panggilan berbeda, ada yang dipanggil sebagai pemusik, sebagai pendoa, sebagai jemaat, tapi apapun panggilan itu, saya mau katakan, panggilan untuk menyembah Tuhan, panggilan yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling tinggi dari segala sesuatunya, yaitu kita bisa masuk mendekat kepada Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, dekat, bersahabat bersama dia. Nah, saudara, banyak orang bangga bisa berfoto dengan Pak Jokowi, Presiden. Di airport ada foto Pak Jokowi naik sepeda, sering lihat ya. Bukan Pak Jokowi, fotonya aja, saudara. Lalu orang naik di belakangnya foto, seolah-olah dengan Pak Jokowi. Itu udah bangga banget, saudara.
Di airport ada seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, bangga kasih lihat, aku foto dengan Pak Jokowi loh. Pas aku di airport, Pak Jokowi masuk ruang tunggu, lalu aku deketin, aku minta foto, Pak Jokowi kasih foto sama Pak Jokowi. Bangga banget saudara, bisa foto dekat sama Pak Jokowi. Ada orang yang bangga bisa bekerja di Istana Raja. Saya beberapa waktu lalu lihat film seri. Film serinya cerita tentang kehidupan Presiden Amerika di White House, Washington DC. Di situ dilihat, diperlihatkan tentang bagaimana kesibukan presiden menjadi seorang presiden dengan segala problem. Dan orang-orang yang kerja di istana presiden itu bangga sekali saudara. Karena bisa ketemu presiden, bisa ngobrol, bisa meeting, bisa diskusi, bisa bekerja untuk presiden. Mereka rela meninggalkan segala sesuatu, rela melakukan segala sesuatu supaya bisa bekerja di istana kepresidenan. Banyak orang yang bangga bisa bersahabat dengan orang-orang penting. Kita banyak ke restoran. Kalau saudara ke restoran yang di Punggur, ada restoran yang di bawah situ, restoran seafood. Dia pajang foto dengan jenderal-jenderal yang makan di sana. Dengan bangganya saudara. Ada banyak orang pajang foto dengan pejabat-pejabat. Saudara, dengan presiden, gubernur, jenderal, pada bangga saudara. Nah saudara bisa bayangkan enggak? Betapa lebih bangga, betapa lebih mulia, kita enggak cuma foto loh. Kita enggak cuma kerja dengan para pejabat. Tapi kita bisa seruangan selalu, anytime, kapan saja kita bisa dekat dengan Tuhan. Satu ruangan dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak kerja, tapi kita menjadi kekasihnya Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Kita bisa melayani Dia. Bukankah ini sesuatu yang jauh melebihi dari yang di dunia ini? Karena Dia Tuhan. Lebih dari presiden, lebih dari raja. Dia raja segala raja. Dia penguasa langit dan bumi. Dia pencipta alam semesta ini. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk menyembah Dia, itu satu panggilan yang paling mulia. Dan saudara bisa bangga. Hamba itu saudara, itu kacung, tahu kacung ya? Itu dalam strata manusia, itu paling bawah saudara. Hamba, kacung. Tetapi ketika kita menghambakan diri kepada Tuhan, maka status ini bukan lagi status bawah. Ketika kita menghambakan diri kepada Tuhan, maka status ini adalah status yang mulia. Karena Tuhan berkata, yang terbesar sekalipun yang ada di dunia ini, tidak bisa melebihi kemuliaan yang terkecil yang ada di surga. Saya ulangin ya. Yang terbesar sekalipun yang ada di dunia ini, tidak bisa melebihi yang terkecil sekalipun yang ada di surga. Sehingga kalau di dunia ini dikatakan hamba itu paling bawah, tapi ketika saudara menghambakan diri kepada Tuhan, saudara menjadi hamba Tuhan, itu status yang jauh melebihi status apapun di dunia ini. Dan itulah sebabnya saya katakan, menghambakan diri kepada Tuhan. Untuk memuliakan namanya, untuk menyembah Dia, itu paling mulia dari semua panggilan kita sebagai manusia di dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kita bangga dan mulia, tapi saya mau bilang begini, kalau kita ini betul-betul masuk ke dalam satu posisi sebagai seorang penyembah Tuhan, itu membuat kita nggak cuma bangga, tapi membuat kita berbahagia. Makanya saudara bisa melihat ada banyak hamba Tuhan. Mereka menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun sampai mati melayani Tuhan. Saudara bisa lihat ada orang-orang yang suka menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya. Mungkin saudara nggak ngerti kok bisa ya, suka doa ya, suka 1 jam, setengah jam, 2 jam, kok bisa ya? Ada orang yang suka baca firman. Nah mereka menikmati saudara. Kebahagiaan, sukacita bersekutu bersama Tuhan.
melalui praise and worship, suka memuji menyembah melalui pembacaan firman, melalui perenungan, melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui melayani Tuhan. Ada kebahagiaan yang kemarin saya cerita, mengapa sampai hari ini saya melayani. Maaf saya sekali ngomong sama saudara, bukan buat sombong, enggak. Saya enggak terima gaji di gereja ini. Enggak ada gaji. Ampuni saya Tuhan. Saya enggak sombong. Saya enggak ada gaji di gereja ini. Saya khotbah enggak ambil PK. Maaf, bukan berarti ngambil PK itu enggak bagus. Buat yang lain saya kasih PK. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya masih punya usaha. Saya enggak mau, saya mau berikan. Kenapa saya mau? Karena bagi saya satu kebahagiaan bisa melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Walaupun gak gampang jadi gembala, tapi kebahagiaan saya. Nah, saya percaya saudara yang sungguh-sungguh menjadikan hidup saudara sebagai penyembahan bagi Tuhan, saudara akan merasakan satu kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun yang saudara dapatkan di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan uang, jabatan atau apapun. Ketika saudara memberikan hidup saudara betul-betul menjadi satu penyembahan kepada Tuhan. Coba masuk, belajar. Kalau saudara lihat orang, kok bisa enjoy dalam hadirat Tuhan? Kok bisa suka baca firman? Kok suka melayani? Dan saudara bingung. Coba baca firman sungguh-sungguh. Saudara akan menyenangi baca firman ketika ada rema yang saudara dapatkan. Saudara akan bisa suka memuji menyembah Tuhan ketika saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara akan berbahagia ketika saudara melayani dan melihat orang-orang yang dilayani bersuka cita, diberkati melalui pelayanan saudara. Dan Tuhan mau saudara memberikan hidup saudara seperti itu. Dan itulah penyembahan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah Tuhan itu membuat kita berbahagia. Satu kali Tuhan bawa dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 4. Tuhan bawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ke gunung yang tinggi, lalu dikatakan di situ mereka berempat. Yesus dan 3 muridnya. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tiba-tiba Yesus berubah rupa. Wajahnya berkilau-kilauan dan tiba-tiba di situ nampak Yesus bersama Musa dan Elia. Alkitab berkata begini, ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara tidak hanya bilang, Tuhan kami bahagia. Enggak. Petrus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Karena itulah yang namanya hadirat Tuhan. Mereka bersama Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Petrus bilang, kalau Tuhan mau kami bikinkan kemah. Artinya jangan cepat-cepat turun gunung. Petrus dan teman-teman ingin lama dan menikmati hadirat Tuhan. Nah saudara, saya mau bilang, hadirat Tuhan itu membuat kita bahagia. Sukacita, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan beroleh pengharapan baru, yang sedih dihiburkan. Dalam hadirat Tuhan saya selalu bilang, semua yang kita butuhkan ada dalam hadirat Tuhan. Kita butuh pengharapan, kita butuh pengurapan, kita butuh tuntunan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita dapatkan semuanya. Itulah sebabnya Tuhan itu punya tujuan. Dia mau kita menyembah Dia, menyenangkan hatinya, dan lebih daripada itu, kita menikmati berkat-Nya. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu ayo kita menjadi orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Kita menjadikan hidup ini sebagai satu penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita lihat satu Tawarik. Jadi ayat-ayat ini meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa memang kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Satu Tawarik pasal 16 ayat 29. Firman yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jelas
Saudara bisa mengerti ayat ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan. Artinya hidup ini harus memuliakan Tuhan. Bawa hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Bawa hidup ini sebagai persembahan. Masuklah menghadap Tuhan. Sujud menyembah kepada Dia. Sujud artinya dengan sikap hormat. Mulai hari ini, camkan di hatimu. Kalau aku datang sama Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, aku mendengar firman, aku di gereja, aku mau kasih waktu ini 2 jam ini khusus buat Tuhan. Aku gak mau diganggu dengan WA, Facebook, aku gak mau diganggu dengan urusan bisnis. 2 jam aku mau berikan yang terbaik, hati, pikiran, hidupku kepada Tuhan. Sikap yang benar, saudara. Amin. Aku gak mau terlambat. Aku gak mau tunggu Tuhan tunggu, tapi aku yang harus tunggu Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh beribadah. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika firman ku dengar, aku mau simpan dalam hatiku. Aku lakukan. Dan itulah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayo belajar, saudara. Kekristenan itu makin lama harus makin bagus, makin sungguh, makin benar. Katakan amin. Bukan gitu-gitu aja, saudara. Enggak. Tuhan mau kita berubah setiap waktu. Makin sungguh-sungguh, makin berkenan sama Tuhan. Amin. Yesaya 66 ayat 23. Firman Tuhan bilang begini. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Sabat itu minggu, saudara. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Nah, artinya apa? Waktu itu berlalu. Waktu berganti, berjalan terus. Apapun boleh terjadi dalam rentang waktu yang berjalan ini. Tapi seluruh umat Tuhan harus sujud menyembah kepadanya. Sama, dulu kita menyembah Tuhan. 10 tahun lalu kita menyembah Dia. 5 tahun lalu kita menyembah Dia. Tahun lalu kita menyembah Dia. Bulan lalu kita menyembah Dia. Kemarin kita menyembah Dia. Hari ini kita menyembah Dia. Besok bahkan selama-lamanya kita menyembah Dia. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Baik itu pergumulan, baik itu berkat yang melimpah. Apapun boleh terjadi. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk terus menyembah Tuhan. Tidak ada yang boleh menghambat, menjauhkan kita, menghalangi kita untuk menghormati, untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara bisa nangkap firman ini dan melakukan, itu yang Tuhan cari dari kekristenan kita. Saya punya juga banyak pergumulan. Tapi saya bikin satu komitmen sama Tuhan. Saya akan berusaha lakukan yang terbaik. 2 minggu lalu ada satu hal yang penting bagi saya dan keluarga. Yang saya doa-doa sama Tuhan. Tiba-tiba jawabannya tidak seperti yang kami harapkan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun doanya tidak dijawab, saya tetap mau percaya Tuhan. Saya tetap mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya tetap mau melayani Tuhan. Dan tidak ada yang menghalangi saya untuk terus melayani, menyembah Tuhan. Makanya sampai hari ini saya melayani. Kita semua harus belajar seperti itu. Jangan dikit-dikit ada masalah, gak ke gereja lah. Tuhan kan tahu. Sedikit kena senggol, gak pelayanan lah. Sedikit rintangan, beban, wah gak ke gereja lah. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, tetapi kita tetap harus sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Maaf, saya tidak pernah menyindir orang dalam berkhotbah. Saya ngomong sesuai apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ini buat semua. Kalau ada yang kena
bertobat, jangan salahin saya. Amin. Amin. Itu yang benar. Kalau tidak siap dengar khotbah, jangan ke gereja. Tapi kita ke gereja, dengar khotbah supaya Tuhan, aku buka hatiku, nasihati aku dengan kebenaran firman-Mu, supaya aku tahu apa yang harus ku perbaiki, supaya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku berjalan sesuai kehendak-Mu, memperbaiki hidupku supaya waktu Tuhan panggil, aku masuk surga. Amin. Baik, lanjut ya. Saudara, Keluaran 8 ayat 1. Tidak hanya di Keluaran 8 ayat 1, tapi juga nyambung. Keluaran 3 ayat 12, 7, 16, 8, 20, 9, 1, 9, 3, 10, 3. Sama ini ayatnya. Pak Sanggam kemarin juga ada menyampaikan. Kita baru rayakan Paskah. Paskah itu peristiwa sebenarnya. Passover. Paskah itu dari bahasa Inggris Passover. Satu peristiwa penyelamatan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, di mana mereka malam itu dibawa Tuhan keluar dari Mesir, dilepaskan dari penjajahan Fir'aun yang jahat, dibawa keluar menuju tanah perjanjian, dan dikatakan supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Mereka keluar dari Mesir, mereka bisa beribadah kepada Tuhan mulai dari padang gurun. Ayat ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara dan saya itu sama kayak orang Israel. Kita itu diselamatkan dari hidup kita yang lama, yang penuh dosa, yang harusnya dihukum masuk neraka. Kita ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan kayu salib, diberikan keselamatan, diberikan hidup baru. Tujuannya supaya saudara dan saya itu bisa beribadah. Katakan bisa beribadah. Ya, diberikan hidup baru, kesempatan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Karena itu apa yang Tuhan sudah berikan melalui pengorbanannya, yaitu hidup saudara hari ini dengan segala keberadaannya, pakai itu untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan bagi saudara. Pakai untuk ibadah kepada Tuhan. Hidup ini adalah ibadah, saudara. Hidup ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Amin. Seperti Paulus mengajarkan, bagiku mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu artinya bagiku, kata Paulus, adalah bekerja memberi buah. Buah itu menjadi satu bagian juga penyembahan kepada Tuhan. Hidup ini berbuah, itu penyembahan bagi Tuhan. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan itu bukan hanya ketika kita sedang menyembah dengan lagu-lagu worship, lagu-lagu pelan. Ku cinta kau, Yesus Tuhan, kau kekasih jiwaku. Itu memang lagu penyembahan. Kalau lagu praise itu kan biasanya diidentik dengan lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Iya, oke lah. Tapi penyembahan tidak hanya sebatas ketika kita menyanyi lagu pelan, mengangkat tangan, lalu mutur mata. Enggak sebatas itu hanya satu ungkapan kecil aja dari satu penyembahan, saudara. Tapi penyembahan itu skopnya atau ruang lingkupnya luas sekali. Yaitu hidup kita harus dipakai sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita berumah tangga, jadikan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita bergaul, bersosialisasi, melayani, itu semua penyembahan bagi Tuhan. Amin. Ketika kita menghormati suami kita,
tunduk kepada suami, itu penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak, kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Sebagai seorang pria, itu penyembahan bagi Tuhan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh di satu perusahaan, kita mempunyai integritas, jujur, rajin, itu penyembahan bagi Tuhan. Ketika kita berusaha bisnis dengan jujur, tidak nipu orang, itu penyembahan bagi Tuhan. Jadi hidup ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Menyembah Tuhan tidak hanya di gereja dengan bernyanyi mengangkat tangan, saudara. Itu kecil sekali ruang lingkupnya. Tapi penyembahan itu seluruh aspek hidup kita. Dan Tuhan panggil saudara untuk menyembah Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Katakan amin. Jangan cuma nyembah di gereja, di rumah, maki-maki istri, lawan suami, pukul anak, marah sama orang, benci sama orang, nipu sana, nipu sini, nonton video porno, janji nggak ditepati. Itu mempermalukan Tuhan namanya. Tapi hidup kita menyembah Tuhan, itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, melalui hidup kita, orang lihat Yesus di dalam kita, dan kita dalam Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Itu penyembahan, saudara. Paulus dalam Roma 1 dan 2 berkata, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah, kalau nggak salah, ibadah yang sejati, saudara. Jadi ibadah, penyembahan yang sejati itu bukan cuma hanya menyembah, menyanyi, tapi hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kita bawa untuk memuliakan Dia, itu penyembahan yang sejati, yang betul-betul diinginkan oleh Tuhan. Amin. Saudara angkat tangan di gereja, bagus. Wah, betul-betul. Tapi di luar itu, Tuhan juga mau lihat. Setuju? Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ini bagus nih, coba kita belajar. Saudara, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Coba ngomong, ayo baca. Kita, ayo semua, ayo coba semangat. 2, 3, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Matius pasal 7, ayat 16 sampai 18. Saya bacain ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Firman Tuhan jelas berkata, dari buahnya lah kita tahu seperti apa orang itu. Buah apa? Buah hidupnya. Hasil hidupnya itu. Dari buah hidupnya kita tahu sebenarnya dia ini menyembah Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Kelihatan dari buah hidupnya, dari cara bicaranya, dari cara perkataannya, dari setiap keputusannya, dari perbuatannya, dari cara dia berkeluarga, cara dia melayani, cara dia ke gereja, cara dia hidup. Kita tahu dia ini betul-betul menyembah Tuhan atau enggak. Kita tahu, kita bisa lihat kok. Tahu, saudara. Dari buahnya lah, firman Tuhan bilang, kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan juga buah yang tidak baik. Orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kelihatan hasil hidupnya. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus, maka hasilnya, buah yang kita hasilkan dalam hidup ini, kita akan menjadi seperti Tuhan. Kita akan memiliki karakter Kristus. Kita memiliki buah-buah roh dalam hidup kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada pengendalian diri. Itu hasil dari penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hasil dari persekutuan kita yang erat dengan Tuhan, menghasilkan karakter Kristus. Hidup yang penuh kasih, penuh dengan buah roh. Tapi sebaliknya, orang yang tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dia pasti menyembah setan.
Dia pasti menyembah berhala, dia pasti menyembah mamon, dia pasti menyembah dirinya sendiri. Karena dalam hidup ini tidak ada di tengah-tengah. Perhatikan saya ngomong. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak ada di tengah-tengah, otomatis setan mengambil alih hidup saudara, mamon, berhala, hawa nafsu daging saudara mengambil alih hidup saudara. Tidak ada di tengah-tengah. Dan yang dihasilkan dari hidup yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, itulah seperti yang kita sembah. Engkau menyembah setan, kelakuanmu kayak setan. Beringas, suka marah, gak mau diajar, sombong, kayak setan, egois, menang sendiri, gak bisa dikasih tahu, gak bisa diajar. Engkau menyembah mamon, otakmu duit aja. Engkau menyembah diri sendiri, nafsumu yang kau utamakan, bukan Tuhan. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, kita akan seperti yang kita sembah. Karena itu hidup ini jangan main-main. Waktu kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak menyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita ini dikuasai oleh setan, oleh mamon, oleh hawa nafsu kita. Dan itu kelihatan saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dari buahnya lah kita tahu siapa kita. Tanya kiri kanan. Paling bagus tuh tanya suami, tanya istri, tanya anak-anak. Gimana kamu lihat papa? Gimana kamu lihat mama? Buah yang kamu lihat. Itu menjadi introspeksi buat kita. Amin? Amin? Ya, sedikit lagi. Nah, saudara, sekarang kita belajar. Kita harus menyembah seperti apa? Firman Tuhan bilang begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita menyembah, Tuhan mau yang seperti apa? Alkitab jelas bilang begini, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang demikian seperti apa? Yaitu penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sering dengar kan? Artinya apa? Kalau kita menyembah dalam roh, kita menyembah dengan sungguh-sungguh dari bagian yang paling dalam, yaitu roh kita. Tubuh, jiwa, emosi kita, kemudian paling dalam roh. Ada cukup banyak orang Kristen datang ke gereja, menyembah hanya tubuh saja. Haleluya, nyanyi saudara. Tapi pikirannya enggak di sini. Mikirin bisnisnya, mikirin makan apa nanti, mikirin pergumulan, dan sebagainya. Bukan dari dalam roh. Tuhan mau paling dalam, saudara. Makanya di gereja ada banyak komentar berbeda. Ruangannya sama, ibadahnya bersama, dengar firman sama, memuji bersama. Ada yang bilang gini, tadi aku gak dapat apa-apa loh. Firmannya tawar. Satu lagi bilang, tadi aku menikmati. Firmannya bagus. Loh, kok bisa? Ya yang satu cuman pakai akalnya, jiwanya. Gak ada rohnya, yang satu dengan roh. Makanya Tuhan bilang kalau menyembah Tuhan, pakai roh. Roh dulu dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Amin. Dari paling dalam. Sehingga sudah bisa menikmati. Kemudian menyembah dalam kebenaran itu apa? Yaitu melalui hidup yang benar. Percuma saudara, Tuhan baik, maaf ya, saya sedikit menyindir, di luar maki-maki orang, bangsat lu, bajingan lu, lawan suami, pukul istri, tendang sana, tendang sini, tipu orang. Percuma di gereja nyembah begitu, gak ada gunanya. Tuhan gak mau seperti itu. Yang Tuhan mau nih, jelas nih. Tuhan bilang begini, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yaitu orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, yaitu menyembah dengan rohnya. Dan dalam kehidupannya, dia lakukan kebenaran firman Tuhan itu.
Amin. Itu yang Tuhan mau, sinkron. Itu yang Tuhan bilang dalam firman-Nya, hendaklah hidupmu berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Ada tuh ayatnya. Panggilan apa? Panggilan menjadi orang percaya menyembah Tuhan. Berpadanan di gereja, di rumah, di mana-mana sama, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Ini upahnya. Ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus untuk menyembah Dia? Siapa yang boleh masuk hadiratnya? Siapa yang boleh dekat dengan Tuhan? Siapa yang boleh melayani Tuhan dalam hadiratnya? Jawabannya di ayat keempat. Yuk baca sama-sama, 2, 3, yaitu orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Cukup jelas ya 4 poin ini ya. Bersih tangannya artinya kudus, saudara. Murni hatinya, motivasinya tulus. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak suka nipu, bohong, tidak suka bersumpah palsu. Lalu upahnya di ayat yang kelima. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kalau saudara jadikan hidup saudara sebagai penyembahan, firman Tuhan berkatakan saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara akan mengalami keadilan Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu jadikan hidup kita sebagai penyembahan. Amin.